Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Joanna dalam ibadah online IMPA Pelkat PA GPIB Immanuel Pekanbaru. Nah, pada tanggal 23 Mei 2021 hari ini, Kak Joanna bertugas sebagai liturgos, Kak Ayu bertugas sebagai pelayan firman, Kak Catherine bertugas sebagai pemain musik, dan Kak Loisa sebagai editor. Nah, adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya seminggu belakangan kemarin? Pada baik-baik semuanya ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan dulu Alkitab kita. Kita taruhkan di samping kita atau di atas meja. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan bersikap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Ayu nanti. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo kita bangkit berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dipersilahkan duduk kembali. Nah, kita akan menyanyikan lagu pembukaan dulu nih, supaya lebih semangat lagi untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Aku Bersuka Cita. Bernyanyi ya, bernyanyi senyum. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Baik, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Kita satukan hati, kita berdoa yang dimana akan dibawakan oleh teman kita, Ajeng. Kami mau mulai ibadah. Berkati ibadah
kami. Terima kasih. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Apakah adik-adik udah mempersiapkan Alkitabnya? Pastinya sudah ya. Mari kita membuka Alkitab kita dengan dibantu oleh mama atau papa kita atau kakak. Kita buka dari Mazmur 31 ayat 11 sampai 15 yang dimana akan Kak Joanna bantu bacakan. Dan adik-adik bisa dibantu oleh mama dan papa di rumah ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur dari Mazmur 31 ayat 11 sampai dengan 15 dengan judul perikop Aman dalam Tangan Tuhan. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercelah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu, kita bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Salam adik-adik. Kembali minggu ini Kak Ayu berjumpa dengan adik-adik untuk menyampaikan firman dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman ini boleh kami mengerti. Tenangkan hati kami, tenangkan diri kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah suara Tuhan saja yang berbicara untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ya. Mama papa yang mendampingi anak-anaknya bisa buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yang demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah di Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, itu tadi pembacaan dari Alkitab kita ya. Cerita kita hari ini, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di satu tempat. Mengapa mereka berkumpul? Mereka menanti-nantikan karena waktu Yesus sudah selesai dalam tugasnya di dunia ini dan terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa akan memberikan seorang penolong atau yang akan menyertai mereka selalu dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini bertepatan dengan Pentakosta, yaitu perayaan peringatan hari ke-50, mereka berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, apa yang terjadi adik-adik? Ada suara angin yang sangat keras yang masuk ke dalam rumah. Bunyinya, ya, anginnya sangat keras sekali. Mereka semuanya kaget. Mereka semuanya terkejut. Wah, angin apa ini? Apa ini? Angin apa ini? Tadi semuanya tenang, diam. Tiba-tiba ada angin. Lalu setelah angin tadi, muncullah lidah-lidah api di atas masing-masing kepala murid-murid Yesus. Lidah-lidah api itu tepat berada di atas kepala mereka, tetapi tidak membuat rambut mereka terbakar. Mereka semakin tercengang dan heran. Ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian tiba-tiba Roh Kudus hadir di dalam diri mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka semua bisa berbahasa dengan bahasa yang selama ini tidak mereka mengerti. Ya. Mereka adalah orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti dikatakan dalam Alkitab tadi, mereka bisa berbahasa Parsia, bisa berbahasa Media, bisa berbahasa Mesir, dan bahasa-bahasa lain yang selama ini mereka tidak tahu. Wah, mereka semakin bingung, mereka semakin terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu mereka teringat, oh, ini ternyata yang dulu dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Apa itu sebenarnya yang terjadi adik-adik? Allah atau Yesus sendiri yang datang kepada mereka, kepada para muridnya dalam bentuk roh. Ya, pertama tadi dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para murid untuk menyertai para murid. Ketika Roh Kudus tadi dicurahkan, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah roh dari Allah sendiri yang menyertai seluruh murid yang hadir saat itu. Gunanya untuk apa? Untuk
untuk menyertai para murid yang sudah merasa sedih, merasa kehilangan karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang diberikan kepada setiap murid untuk memberikan keberanian bagi seluruh murid untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana Yesus mengasihi manusia, bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Nah adik-adik, kalau begitu sekarang apakah Roh Kudus itu masih ada? Apakah hanya waktu para murid itu saja yang mendapat Roh Kudus? Oh tidak adik-adik, Roh Kudus itu tetap ada sampai sekarang. Di mana Roh Kudus itu kak? Kok nggak kelihatan ya? Ada di sebelah kanan kakak, di atas, atau di bawah? Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati adik-adik semuanya. Mana? Nggak kelihatan? Apakah kelihatan hati kita? Roh Kudus itulah yang selalu menunjukkan hal-hal yang terbaik, apa yang harus adik-adik lakukan. Misalnya tadi pagi, siapa yang malas bangun? Siapa yang malas mandi ketika mama papa membangunkan untuk ikut ibadah? Ayo, ada nggak? Kakak yakin semuanya rajin. Nah itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan dalam hati kita, ayo bangun, hari ini hari Minggu, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengikuti ibadah walaupun secara online. Ketika adik-adik merasa takut, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Adik-adik, ketika adik-adik merasa sedih, mama papa pergi, takut sendirian di rumah, Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Ketika kita bertengkar dengan adik-adik kita, atau dengan kakak kita, atau ketika kita melawan mama papa kita yang menyuruh kita untuk belajar, nanti ma, sebentar lagi ma, lagi asik nih main HP-nya, lagi asik nih main gamenya. Ada suara Roh Kudus mengingatkan, ayo turuti perintah mama papa, dengarkan nasihatnya. Ketika kalian malas makan, ya disuruh makan, nanti ma sebentar lagi main ini ma, atau lagi nonton ini ma. Ada suara Roh Kudus singkatkan, ayo makan, sekarang sudah jamnya makan, nanti kamu bisa sakit kalau terlambat makan. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Ya, Dia memberikan mama papa di rumah sebagai orang tua kita yang mengasihi kita. Dia memberikan guru-guru di sekolah yang mengajar dan mendidik kita. Juga ada kakak-kakak layan di IMPA yang mengajar adik-adik semuanya untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Jadi, kakak tanya siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Ayo tunjuk tangannya. Ya, Kak Ayu sangat sayang sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga ya. Karena mengapa? Tuhan Yesus lebih sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus lebih mencintai adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia sangat hebat, sangat dahsyat adik-adik. Tadi saja kedatangannya disertai dengan angin, ada lidah-lidah api, dan bisa berbahasa dengan bahasa yang lain para murid Yesus. Kita pun diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang hebat. Ya, anak Tuhan Yesus yang hebat, yang rajin sekolahnya, menurut orang tua, rajin sekolahnya, dan juga rajin IMPA. Siapa di sini adik-adik sudah bisa berdoa sendiri? Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ataupun ketika mau makan dan mau belajar, ya. Kita harus berani berbuat yang baik dan benar. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang selalu memberi kita keberanian. Untuk apa?
untuk berbuat yang baik, untuk menjadi anak yang luar biasa. Ya, kakak mengasihi adik-adik semua seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Adik, mari kita merespon firman Tuhan dari lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita lipat tangan kita tunduk kepala, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan kepada kami. Kami berterima kasih untuk keberanian yang Tuhan berikan karena Tuhan Yesus menyertai kami melalui Roh Kudus dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengar nasihat mama papa. Mampukan kami menjadi anak yang berani untuk berbuat baik. Mampukan kami untuk menjadi anak yang lebih-lebih mengasihi Tuhan, lebih-lebih mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mama papa yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati orang tua kami dengan kesehatan ya Bapa. Berikan mereka rezeki untuk kehidupan kami semuanya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja kami, para pelayan-Mu. Berkati juga guru-guru kami, teman-teman kami semuanya. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan. Baik, seperti biasa, persembahan adik-adik semua bisa dititipkan melalui mama dan papa, dan mama dan papa akan menyampaikannya ke gereja melalui kode QR, ataupun bisa datang untuk mengantarkan ke sekretariat gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa, yang dimana doa persembahan akan Kak Jo bawakan. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan bisa disalurkan untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas Batita TK, minggu ini kreativitas kita adalah membuat mahkota lidah api. Alat dan bahan yang kita perlukan: kertas karton, boleh yang bekas, kertas HVS atau kertas origami, untuk perekatnya bisa memakai hektar ataupun lem. Kemudian gunting dan alat tulisnya bisa pena, pensil ataupun penggaris. Kertas HVS nanti kita warnai bisa dengan kelir ataupun pensil warna atau krayon. Mari kita mulai membuatnya. Kertas karton kita buat berbentuk persegi panjang. Kemudian kita gunting. Kita akan gunting. Hingga berbentuk seperti ini adik-adik. Lalu selanjutnya kita akan membuat lidah api dari kertas HVS. Kita lipat dua, kita lipat dua, kita lipat dua hingga menjadi 8 lapisan, dan kita gambar lidah apinya seperti ini adik-adik. Dan kita gunting juga adik-adik. Seperti ini, nanti jadinya 8 lidah api. Nah, kita hanya perlu 7 saja. Ketujuh lidah api tadi adik-adik, ini akan kita lem pada kertas karton tadi. Hingga bentuknya menjadi seperti ini adik-adik. Lalu kita satukan dengan menggunakan lem atau hektar. Nah, jadilah mahkota kita hari ini. Kemudian aktivitas ini adik-adik foto dan kirimkan kepada kakak Layan. Jangan lupa diberi nama
umur, dan pos IMPA. Selamat berkreativitas adik-adik. Kita sudah di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita mengangkat lagu pujian dari Jalan Serta Yesus. Dengan penuh semangat dan sukacita ya adik-adik kita menyanyikannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Kakak berharap firman Tuhan dan puji-pujian yang sudah kita laksanakan dalam ibadah hari ini bisa membawa berkat dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa memakai masker. Oke, ketika kalian akan bepergian, dan jangan lupa untuk memakai hand sanitizer ketika kalian pulang dari bepergian ataupun habis memegang sesuatu di luar sana ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik semuanya ya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Jadikan kami anak-anak yang pemberani, jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh ya Bapa dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang rindu untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih ya Bapa, doa kami jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa terima kasih, Bapa